Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zika Bila dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatir Rabila Nugraha dari kelas 11 IPA 3, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Dan kami akan menjelaskan tentang program linear. Program linear adalah suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Jika lebih dicermati lagi, terdapat 3 poin penting dalam pengertiannya. Yang pertama adalah program. Program adalah metode dalam matematika. Selanjutnya ada nilai optimum. Nilai optimum itu terbagi menjadi 2, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang selanjutnya adalah persoalan linear. Persoalan linear adalah persoalan yang jika kita ilustrasikan atau kita gambarkan akan membentuk sebuah garis lurus atau linear. Berikutnya adalah ciri permasalahan program linear. Secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama, variabel tak negatif. Jadi variabelnya tidak boleh negatif atau harus positif. Nah, selanjutnya yang kedua adalah fungsi objektif. Fungsi objektif adalah kombinasi linear dari variabel-variabel keputusan. Dan yang terakhir ada kendala dalam bentuk persamaan linear. Linear di sini artinya variabelnya derajat tertingginya harus 1. Langkah-langkah program linear terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel keputusan adalah variabel yang harus ditentukan nilainya agar optimalitas yang diinginkan tercapai. Yang kedua, fungsi sasaran, artinya fungsi yang dioptimalkan yang terkait variabel-variabel keputusan. Yang ketiga, kendala. Kendala di sini berdasarkan keterbatasan sumber daya atau kondisi yang harus terpenuhi. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Umur Pak Andi 28 tahun lebih muda dari umur Amira. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira 119 tahun, maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah penyelesaian. Misalkan umur Pak Andi sama dengan X, umur Amira sama dengan Y, dan umur Bu Andi sama dengan Z. Maka X sama dengan 28 plus Y untuk persamaan 1, Z sama dengan X min 6 untuk persamaan 2, X plus Y plus Z sama dengan 119 untuk persamaan 3. Dengan melakukan operasi penjumlahan 1 pada 2 didapatkan 2X min Y min Z sama dengan 34 untuk persamaan keempat. Lakukan operasi penambahan 3 pada 4 atau X plus Y plus Z sama dengan 119, 2X min Y min Z sama dengan 34, 3X sama dengan 153, X sama dengan 51. Dengan melakukan substitusi X pada 1 dan 2 didapatkan Y sama dengan 23, Z sama dengan 45. Sehingga jumlah umur Amira Y dan Bu Andi Z adalah Y plus Z sama dengan 23 plus 45 sama dengan 68. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabel X plus Y lebih dari atau sama dengan 10, 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 24, X lebih dari 0 atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi objektifnya 5X plus 3Y. Nah, di sini tuh kita harus pertama tentukan HP dengan arsiran, dan B tentukan nilai minimum dan maksimum. Kalau tentukan HP dengan arsiran, berarti kita akan membuat grafiknya. Nah, cara membuatnya yang paling mudah adalah kita tentukan titik potong X dan Y dari SPT LDV ini. Ya kan ada X plus Y lebih dari sama dengan 10 dan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 24. Yang pertama, X plus Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, titik potongnya kalau X nya 0 berarti Y nya 10, kalau X nya 10 berarti Y nya 0.
Nah, begitu juga selanjutnya. Jika X nya 0, Y nya berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8. Y nya 0, berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya dari titik potong berikut ini. Setelah kita buat grafiknya, kita beri nama terlebih dahulu garisnya ya. Di titik 0,10 dan 10,0 itu diberi nama garis X plus Y. X plus Y sama dengan 10. Nah, yang satu lagi garisnya 2X plus 3Y sama dengan 24. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan arsiran, kita akan mencobanya dengan titik uji coba. Misal dari X plus Y lebih dari atau sama dengan 10. X dan Y nya ini kita ganti dengan titik potong 0,0. Jadi 0 lebih besar dari 10. Nah, ini kan karena tidak mungkin, berarti daerahnya bukan ke arah 0, melainkan kebaliknya, ke sini. Selanjutnya, untuk 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 24, ini kita ganti 0 juga. Jadi ya tidak mungkin 0 lebih besar dari 24, berarti salah. Berarti penyelesaiannya ke sana. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang di sini. Nah, dari sini kita memperoleh 3 titik. Yang pertama adalah titik A. Yang kedua adalah titik B. Dan yang ketiga adalah titik C. Nah, titik A nya sudah diketahui, yaitu 0,10. Titik C nya adalah 12,0. Dan karena titik B nya belum diketahui, maka kita menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai B. X plus Y sama dengan 10. 2X plus 3Y sama dengan 24 kali 2. 2X plus 2Y sama dengan 20 jadinya. Kita kurang, ini 0, 2Y dikurang 3Y, min Y, 20 dikurang 24 sama dengan min 4. Berarti Y nya sama dengan 4. X plus Y sama dengan 10. X plus 4 sama dengan 10. Berarti X nya adalah 6. Nah, kalau sudah gini, maka baru diketahui titiknya, yaitu 6,4. Lalu kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum. Caranya gimana? Caranya itu kita masukkan titik ini ke dalam fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah 5X plus 3Y. Untuk yang A, 5 kali 0, 0.
3 kali 10, 3 kali y nya adalah 10, jadi 30. Nah untuk yang C, karena x nya sama dengan 12 dan y nya 0, maka yang dihitung x nya saja, 5x, jadi 5 kali 12 sama dengan 60. Nah untuk yang B nya 5 dikali x nya ada 6, 5 kali 6 30, ditambah 3 kali 4 12, jadi 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jadi nilai minimum adalah nilai terkecil, jadi nilai minimumnya 30 dan nilai maksimumnya adalah 60. Sekian contoh soal dari saya. Maaf kalau ada kekurangan kata atau kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.